Dekan 3, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Koordinator Kelompok Kerja yang sekarang berubah menjadi Kepala Bagian Umum berdasarkan SUTK 2022, para dosen, para tenaga kependidikan, serta adik-adik siswa. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk mengikuti apel 27 Februari 2023. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita barangkali tidak pernah lepas dari berbagai tugas yang harus kita selesaikan di setiap hari, di setiap waktu, dan barangkali itu akan berakhir ketika kita nanti memasuki purna tugas. Kita baru saja menyelesaikan apa yang kita namakan sebagai rencana pembelajaran semester yang baru saja kita sudahi pada hari Sabtu yang lalu ya, Sabtu yang lalu. Dan alhamdulillah kalau saya melihat dinamika yang terjadi di penyelesaian RPS di waktu lalu, dan saya melihat dinamika yang terjadi di berbagai WA, maka saya menyimpulkan bahwa sebagian besar RPS telah kita bisa selesaikan dengan baik. Tentu saya sangat appreciate, sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh semua teman-teman di dalam menyelesaikan tanggung jawab menuntaskan RPS yang ada di sister. Meskipun ada beberapa hal, barangkali 1-2 mata kuliah yang belum selesai RPS-nya, namun itu tidak menjadi masalah karena nampaknya belum ada satu titik temu antara TI dan barangkali dengan LP3N, sehingga masih diizinkan seandainya kuliah dimulai hari ini, jika belum menuntaskan RPS di sister masih diizinkan untuk melanjutkan perkuliahan sambil menyelesaikan RPS-nya. Saya kira ini satu diskresi yang cukup bagus, dan kita tidak usah bingung dengan belum adanya, saya menyebut belum adanya titik temu. Dan saya pikir sambil menunggu apa yang akan menjadi titik temu dan kemudian ada finalisasi atas apa yang telah dibincangkan di berbagai grup, baik Telegram maupun WhatsApp, maka bisa menyelesaikan soal RPS ini. Dan hari ini Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita telah memasuki perkuliahan di hari pertama. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, artinya kesiapan ruang kelas bersih, begitu ya, tidak ada sawang-sawang. Karena sekian lama tidak dipakai, hanya 1-2 kali dipakai untuk seminar, proposal, dan beberapa kegiatan penting lainnya. Kemudian WiFi, saya berharap juga demikian, tidak ada masalah, termasuk televisi yang ada di ruangan, itu semua bekerja dengan baik. Meskipun kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, jumlah mata kuliah yang ada di FISIP dibanding dengan jumlah dosen, dibanding dengan hari kerja untuk S1, S0 sampai hari Jumat, dan dibanding dengan perputaran perkuliahan mulai jam 6 pagi berakhir sampai jam 10, itu tentu tidak seimbang. Oleh karena itu, kalau saya cermati di diskusi di WhatsApp, itu banyak sekali teman-teman yang benturan kuliahnya ya, sehingga tentu ini harus ada jalan terobosan yang bagus, meskipun constraint kita adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jumlah mata kuliah, jumlah hari kerja, jumlah dosen, jumlah kelas, jumlah perputaran kuliah dalam satu hari, itu memberikan tekanan tersendiri di dalam perkuliahan. Jadi kalau memang pada akhirnya
harus ada yang digabung, maka penggabungan mata kuliah itu juga harus melihat kapasitas ruangan. Jangan sampai terjadi semester kemarin tanpa melihat kapasitas ruangan, kelas digabung, maka jumlahnya melebihi 120 lebih bahkan. Dan kemudian difoto mahasiswa yang duduk lesehan sambil kuliah, lalu diunggah di medsos, maka ramailah sudah di medsos, seolah-olah kita tidak memberikan layanan yang terbaik bagi mahasiswa. Jadi hal itu sebaiknya jangan sampai terjadi. Kalau misalkan hendak digabung Bapak Ibu sekalian, maka tolong dilihat kapasitas ruangan. Kapasitas ruangan kita itu maksimum 60. Itu pun juga sudah agak berdekatan dengan dosennya. Jarak 2 meter itu sudah tidak bisa kita lakukan lagi ya. Jarak 2 meter antara kita dengan mahasiswa itu sudah tidak bisa kita lakukan lagi. Karena sesungguhnya kapasitasnya barangkali hanya sampai 50 ya, dan yang bagus adalah 40. Nah, kalau seandainya ada penggabungan, maka tolong penggabungan itu apakah tidak lebih dari 60. Kalau lebih dari 60 sebaiknya jangan. Pengaturan tim teaching memang harus benar-benar sangat cermat, dan kalau tetap tidak bisa, maka apa boleh buat, ganti jadwal. Dan semoga sistem juga bisa mengatasi itu, termasuk penggabungan. Ya, namun tentu harus melalui proses yang berlaku. Saya kira sambil jalan, kuliah tetap bisa kita lakukan. Yang terpenting adalah jangan sampai ada yang kosong kuliahnya. Karena sungguh sulit ketika melakukan penjadwalan ulang terhadap kuliah-kuliah yang kosong. Baik, saya kira kita akan pelajari itu sambil jalan, dan kemudian kita akan coba carikan solusi yang terbaik sambil jalan terhadap pelaksanaan perkuliahan. Kemudian Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sesuai dengan rencana, maka besok 28 Februari 2023 maka akan ada kontrak kinerja, perjanjian kinerja rektor dengan dekan 28 Februari 2023. Nah, tentu setelah kontrak kinerja itu, maka tentu dekan akan melakukan semacam kontrak kinerja, mungkin lebih tepat kalau kita sebut saja sebagai fakta integritas antara dekan dengan wakil